Warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku, hari ini Bu Guru mau review ya. Materi yang akan kalian pelajari hari ini adalah materi untuk ujian besok. Jadi untuk besok itu materinya ada 5 yang seperti Bu Guru sudah berikan di kisi-kisi ujian kemarin, yaitu tentang bangun datar ya. Bangun datar persegi. Oke, bangun datar persegi itu besok soalnya itu ada tentang mencari keliling persegi, kemudian mencari sisi dari keliling persegi, lalu mencari luas persegi, juga dari luas kita mencari sisi, dan mencari akar pangkat 2. Oke, selanjutnya kita ke sini dulu. Bangun datar persegi itu kalian sudah tahu semuanya kalau dia terdiri dari 4 bagian ya, 4 sisi, dan semua sisinya itu sama ya. Dan di bangun datar persegi, sisi dari persegi ya disebut dengan sisi juga, makanya nanti ada 4 sisi gitu kan, 4 sisi yang jumlah yang panjang sisinya semuanya sama. Misalnya contoh yang ini ya, persegi yang ini ya, persegi ini panjang sisinya adalah 2 cm, maka sisi yang sebelah sini ya, ini kan 2 cm sisi yang ini, maka sisi yang ini juga panjangnya 2 cm, yang ini juga sama 2 cm, juga yang ini 2 cm. Kalau misalnya ada lagi yang panjangnya berbeda ya, misalnya panjangnya sebelah sini adalah 5 cm ya, di sini juga 5 cm, di sini 5, dan di sini 5, begitu seterusnya. Jadi kalau persegi itu semua sisinya pasti sama panjangnya. Nah, kita lanjut ke rumus-rumus yang berkaitan dengan bangun datar ya. Yang berkaitan dengan bangun datar itu cuma 2. Yang pertama itu adalah keliling dari bangun datar itu. Yang kedua adalah luas dari bangun datar. Nah, yang pertama kita bahas keliling dulu. Yang pertama keliling persegi. Oke, yang mana sih yang disebut dengan keliling? Keliling itu adalah bagian ya, atau garis bingkai. Ini garis bingkai ya, yang warna kuning itu. Itu adalah garis bingkai yang mengelilingi bangun datar. Maka itulah yang disebut dengan keliling. Semua bangun datar bingkainya itu disebut dengan keliling. Oke, terus selanjutnya apa rumus keliling dari persegi panjang ya? Salah. Rumus keliling dari persegi. Rumus keliling dari persegi. Rumusnya adalah K sama dengan 4 kali S. K itu adalah keliling, S adalah sisi, kemudian 4 itu adalah jumlah sisi. Tadi kan kita sudah tahu ya, jumlah sisi dari persegi itu ada 4, 1, 2, 3, 4, dan semuanya sama. Makanya nanti rumusnya seperti ini. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Kita langsung latihan ya. Soal yang pertama adalah sebuah persegi. Ini ada gambar persegi yang memiliki panjang sisi 5 desimeter. Nah, berapakah keliling dari persegi itu? Maka kita masukkan rumus. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, keliling kan tidak diketahui ya, maka tetap dituliskan dalam bentuk simbol. Terus 4-nya turun. Nah, S-nya kita lihat ini, S adalah 5 desimeter. Kita masukkan dengan angka, kita ganti simbol S dengan angka 5 desimeter. Selanjutnya, keliling yang dicari tahu, maka kita mencari hasil perkalian dari 4 kali 5, itu 20. Turunkan satuannya, maka kelilingnya adalah 40 desimeter. Soal yang pertama selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah persegi, ini ada gambar persegi, dia memiliki panjang sisi S ya, disimbolkan S sama dengan 7 cm. Maka K itu berapa? K-nya tanda tanya, berarti K-nya berapa gitu ya. Kita masukkan ke rumus dulu. Keliling sama dengan 4 kali S. Nah, yang ditanyakan apa, Kak? Berarti K-nya tetap ditulis dalam bentuk simbol K. Kemudian 4-nya tidak boleh diganti ya, tetap 4. Kemudian S-nya kita ganti dengan angka 7 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal mengali ya. 4 kali 7 sama dengan 28, satuannya cm. Berarti keliling dari persegi ini,
persegi di contoh soal nomor 2 itu adalah 28 cm. Oke, kita ke soal nomor 3. Sebuah keramik berbentuk persegi memiliki panjang sisi 30 cm. Berapakah keliling dari keramik itu? Oke, jadi yang pertama, kalau kita membaca soal cerita adalah kita cari tahu dulu informasi penting ya. Nah, informasi pentingnya adalah kalau ini soal bangun datar, kita cari tahu ini bangun datar apa. Ini adalah bangun datar persegi. Maka kita gambar dulu perseginya. Itu adalah cara paling mudah supaya kita nggak bingung ya dalam mengerjakan soal. Nah, selanjutnya, informasi selanjutnya itu angka 30 cm ini merujuk ke apa nih? 30 cm ini sebenarnya apa? Maka kita cari di kalimat sebelumnya. 30 cm adalah sisi. Berarti S sama dengan 30 cm. Oke, selanjutnya kita cari tahu lagi di kalimat dalam soal ceritanya apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapakah keliling, berarti kelilingnya tidak ada. Karena kelilingnya tidak ada, maka keliling yang harus kita cari. Kalau kita sudah tahu apa yang mau dicari, kita tahu rumus yang digunakan. Berarti keliling, pakai simbol K ya. Keliling sama dengan 4 kali S. Nah, kelilingnya yang dicari tahu, berarti kelilingnya tetap dituliskan dengan simbol K. Kita turunkan 4, kemudian kita ganti simbol S dengan angka 30 cm. Lalu, kita cari hasil dari 4 kali 30. 4 kali 30. Nah, sebenarnya kalau ada 0, ini kita tinggal abaikan saja nolnya dulu. Kita simpan di sini. Lalu kita tinggal kali 4 kali 3 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 120. Satuannya jangan lupa dituliskan kembali. Maka keliling dari keramik ya yang berbentuk persegi adalah 120 cm. Soal terakhir tentang keliling persegi. Selembar kain berbentuk persegi. Kita gambar ya. Selembar kain berbentuk persegi memiliki panjang sisi. Oke, panjang sisinya kita tulis S adalah 10 dm. Kemudian hitunglah keliling, berarti kelilingnya yang ditanyakan. Nah, kita masukkan ke rumus. Karena yang dicari keliling, maka K adalah 4 kali S. K yang ditanyakan kelilingnya 4 kali S-nya berapa? 10 dm. Sekarang kita kali 4 kali 10, 40, satuannya dm. Maka keliling dari selembar kain yang berbentuk persegi adalah 40 dm. Nah, sampai di sini ya untuk pembahasan tentang keliling.